Kami mohon dengan hormat kepada Profesor Dr. Haji Nurholis Setiawan selaku Ketua Lembaga Kajian Pemikiran Hadarus Syekh Asy'ari IKPT Presidium Nasional. Kepada yang terhormat dipersilahkan. Terima kasih Mas Gus moderator. Ini di Kementerian Agama itu lagi sangat populer dengan Gusmen. Jadi kalau sekarang Gusmod Gus moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan takzimi pengasuh Pesantren Tebireng Kyai Haji Abdul Hakim Mahfud beserta Ibu Nyai, segenap para dzurriyyah, para kiai dan para gus yang rawuh, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang juga kita hormati. Ketua Presidium Nasional IKPT beserta Sekjen Prof. Maskuri dan Ustadz Roziki yang saya hormati, para narasumber, guru kami Kyai Musta'in Syafi'i. Ini jenengan junior saya ya. Para kiai, para alumni ya, yang rawuh pada kesempatan hari ini, ya mungkin yang juga aktif di KPT baik pengurus wilayah maupun cabang, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu juga yang saya hormati. Saya tadi agak sedikit berbisik dengan guru kami ini untuk pertama, beliau karena senior, dan senior itu pengertian senior serius, bukan senior plesetan. Karena kalau senior plesetan bisa bahaya, Kiai. Senior tuh senang istri orang. Gitu kan. Jadi serius nih kan, gitu kan. Jadi saya bagian yang mungkin aja nambahin data yang memungkinkan gitu. Jadi tadi ketika Kyai Musta'in Syafi'i ngendika tentang beberapa karakter ya dari Hadratus Syekh tadi itu, termasuk perdebatannya dengan Kyai Fakih Mas Kumambang, kemudian juga bagaimana beliau menempatkan diri ya dengan pemerintah kolonial waktu itu gitu ya. Data yang menurut saya cukup relevan, salah satunya tulisan Muhammad Hisham yang nanti Gus Anang bisa membaca atau bisa menjadikannya sebagai salah satu rujukan bagaimana situasi pemerintah kolonial dulu memang mengikuti nasihat Snuk Horgronje namanya, yang harus bisa memilah antara Islam sebagai agama dan Islam sebagai ideologi. Kalau Islam sebagai agama ya harus difasilitasi, harus dilayani lah begitu ya. Sementara kalau Islam sebagai ideologi itu yang harus diwaspadai. Salah satu yang kemudian didokumentasi dengan baik dalam buku Muhammad Hisham tadi, kebetulan karena itu disertasi di Universitas Leiden tahun 2000, judulnya Couch Between Three Fires, The Javanese Penghulu Under the Dutch Colonial Administration 1884 until 1942. Itu judulnya begitu. Jadi terjebak dalam tiga api penghulu Jawa di bawah pemerintahan kolonial antara 1884 sampai 1942. Jadi itu lengkap sekali datanya, penghulu dari mulai Serang ya, Banten sampai ke Madura gitu. Tahun berapa menjabat, diangkat oleh siapa, kemudian tugasnya apa gitu ya. Jadi ini betul-betul salah satu yang paling menonjol adalah ya menikahkan begitu ya. Bisa dibayangkan kalau orang menikah tidak ada fasilitatornya kan gitu kan, jadi rame kan gitu kan. Jadi tahu betul ya bagaimana memfasilitasi Islam sebagai agama tadi itu kan. Saya kira ini yang juga menjadi penting ketika
buku yang kita diskusikan sekarang begitu ya, memang kalau saya membacanya ya penganut atau saya menggunakan istilah beliau Hadrotus Syekh itu sebagai ulama organik. Jadi bukan beras organik loh ya. Ulama organik maksud saya adalah ulama yang memang tidak berhenti pada keilmuannya, tapi kemudian menjelma menjadi aktivis, menjadi penggerak sekaligus sebagai motor perubahan. Saya meminjam istilah ini dari Antonio Gramsci ya, yang menulis tentang intelektual organik. Nah oleh karena itu sebagai santri yang sangat tertarik ya dengan Irsyadus Sari ya, jujur saya beberapa kali membaca dari awal sampai akhir, memang belum mampu menemukan secara komprehensif begitu ya tentang setting dari masing-masing tulisan yang beliau hasilkan. Buku ini membantu begitu ya untuk memetakan dan memotret dengan sangat baik ya, tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi saya harus dua-duanya imbang gitu ya itu kan. Karena nanti kalau kelebihannya semuanya Mas Gus Anang nanti terlalu pede. Bahkan jadi PDOD nanti gitu. Percaya diri overdosis. Jadi kelebihannya tentu banyak begitu ya. Jadi merangkai peristiwa-peristiwa dari mulai awal sampai dengan akhir lah katakanlah begitu ya. Yang ini tentu masih memerlukan sofistikasi, elaborasi dan juga pendalaman-pendalaman lebih lanjut. Saya sangat bergembira ketika tadi kita sama-sama menyimak informasi dari Kiai Musta'in Syafi'i. Harus dilacak sumbernya. Jangan sampai Kiai Musta'in ini ngarang. Gitu kan. Karena dalam penulisan sejarah tadi untuk menghindari romantisme historis tadi itu istilahnya gitu ya. Sumber-sumber lesan itu bisa dijadikan sebagai sumber sejarah, historiografi ya istilahnya. Jadi ketika ada yang tadi punya informasi-informasi lesan ya, bisa digali, bisa didalami, beliau mendapatkan informasi ini dari siapa misalnya. Syukur-syukur beliau ngalami kata begitu kan ya. Lalu untuk memperkuat ya data-data lesan tadi ya harus ada sumber lain. Mirip-mirip kayak tradisi periwayatan lah gitu ya. Jadi tidak boleh sumbernya hanya satu gitu ya. Ini dalam tradisi lisan gitu ya. Saya kira ini sangat penting untuk kemudian memberikan warna dan nuansa yang lebih ya. Tidak semata-mata akademis tapi juga tadi humanis ya. Juga bagaimana mensiasati ya. Termasuk diksi yang beliau pakai begitu di dalam karya-karya beliau tadi itu tuh kan. Saya punya kesan yang sangat kuat Hadrotus Syekh itu sangat kooperatif. Artinya bukan kooperatif. Memiliki siasat yang sangat tinggi begitu ya. Jadi bagaimana kemudian dengan pemerintah kolonial itu tidak bertabrakan ya, tidak kemudian mendapatkan catatan-catatan hitam dalam tanda petik ya sebagai pejuang begitu ya. Tetapi pada saat yang bersamaan mampu membangkitkan begitu ya sentimen keagamaan sekali juga kesadaran nasional ya bagi para kiai maupun juga para santri-santri yang diasuh oleh pesantren-pesantren tadi itu. Ini saya kira membutuhkan satu elaborasi yang lebih mendalam begitu ya. Kalau membaca buku ini ya tentu optik yang bisa kita gunakan ada dua. Dalam dunia teori sastra ada istilah dengan pembacaan makroskopik ya dan pembacaan mikroskopik istilahnya itu dalam dunia kajian-kajian sastra tadi itu. Yang dimaksud dengan makroskopik adalah membaca buku Pemersatu Umat Islam Indonesia tidak hanya buku ini yang dibaca begitu ya, tetapi literatur-literatur lain yang terkait dengan pergerakan umat Islam Indonesia begitu ya. Nah ini saya kira begitu ya menjadi sangat penting untuk melakukan pembacaan-pembacaan ulang terhadap karya-karya beliau yang tertulis tentunya begitu ya di Irsyadus Sari fi Jam'i Musannafati Hasyim Asy'ari, dan tidak kalah pentingnya adalah sumber-sumber lesan tadi itu karena relatif masih dalam satu masa begitu ya. Beliau wafat 1947 ya. Artinya orang-orang yang sekarang usianya
katakanlah di atas 90 tahun begitu ya, saya masih memungkinkan begitu ya. Dan saya kira teman-teman di Tebuireng yang banyak memiliki data jejaring dengan kiai-kiai sepuh dulu alumni Tebuireng bisa kemudian dilakukan intensifikasi dalam menggali atau testimoni lisan tadi itu gitu kan. Nah, mikroskopik, yang saya maksud mikroskopik adalah ya tentu pembacaan terhadap buku yang ditulis ini begitu ya. Saya mendapatkan kesan kuat bahwa memang buku ini memiliki peran di dalam meletakkan gitu ya tulisan-tulisan Hadratus Syekh dalam setting peristiwa tadi itu gitu kan. Seperti tadi diuraikan oleh Gus Kikin gitu ya, bahwa ketika Adabul Alim wal Muta'alim ditulis misalnya, kan juga di situ jelas bahwa tulisan itu adalah ringkasan dari 3 kitab gitu ya. Tapi sebetulnya maksud daripada dilahirkannya tulisan tersebut bukan semata-mata hanya nyadur dari 3 kitab ya, tapi betul-betul dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi untuk mempermudah ya bagi para santri-santri beliau maupun juga ya, orang-orang yang sudah menjadi kiai di daerahnya masing-masing untuk bisa kemudian melakukan pengajaran dan pembelajaran secara jauh lebih optimal. Nah, oleh karena itu menurut saya dengan pembacaan tadi mikroskopik maupun makroskopik ini lalu diperkuat dengan testimoni lisan ya, menurut saya ini akan sangat memiliki resonansi yang luar biasa terhadap kiprah dari Hadratus Syekh sebagai muharrik atau sebagai penggerak perubahan sosial tadi dalam konteks perjuangan sekaligus juga bagaimana menjaga NKRI sekaligus juga umat Islam di Indonesia. Yang berikutnya yang juga ingin saya sampaikan ini khusus kepada Gus Anang ya, sebagai tim penulis, saya belum lama membaca buku diberi judul Al-Mukhtasar Al-Hawi fi Tarajimi Ba'di Ulama'i Biladi Jawi. Al-Mukhtasar Al-Hawi fi Tarajimi Ba'di Ulama'i Biladi Jawi. Mas Latif monggo langsung. Monggo salam monggo. Buku ini menurut saya menarik ya, karena berisi ulama-ulama Nusantara yang kemudian pernah rihlah ilmiah sampai ke Hijaz sejak zaman Samsuddin Sumatrani sampai dengan kakeknya Habib Novel siapa? Habib Sindan ya? Habib Sindan, Habib Salim, sampai dengan Habib Salim ada sekitar berapa? 100 sekian ulama begitu ya. Nah, buku ini mencoba untuk memotret ya, tahun berapa berada di Timur Tengah, di Arab Saudi, terutama di Hijaz begitu ya, sehingga ini tentu akan sangat bisa membantu memotret ya situasi atau dinamika yang sedang terjadi pada saat itu dari dokumen-dokumen tertulis tadi itu. Jadi saya kebetulan punya itu, jadi nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut begitu ya, karena Gus Anang ini juga ada di lembaga kajian strategis pemikiran Hadratus Syekh begitu ya, jadi kan otomatis kontaknya sangat intensif. Jadi menurut saya buku ini menjadi vitamin tambahan lah kata begitu ya, untuk kemudian nanti bisa mengeksplorasi dari tadi beberapa rekan-rekan sejawat begitu ya, atau ulama-ulama sejawat tadi itu yang mereka bersama-sama di Hijaz kemudian pulang berkiprah dengan berbagai macam kiprah masing-masing tadi itu gitu ya. Sehingga untuk bisa menempatkan posisi Hadratus Syekh kira-kira itu di antara para ulama-ulama yang lain tadi yang memiliki guru yang mungkin sama begitu ya di Hijaz menjadi penting. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya yang juga menurut saya penting ya, nanti bisa dikembangkan oleh dua sahabat saya di samping ini, adalah melakukan mau tidak mau begitu ya, melakukan halakoh gitu ya, halakoh kecil untuk membedah apa yang sudah terkumpul di dalam Irsyadus Sari. Jujur kalau sendiri itu asik saja, kita kan rata-rata hanya qori'ul kutub, hanya pembaca aja gitu kan, tidak mampu
melampaui batas-batas membaca, padahal membaca itu kan ada tingkatan. Ada membaca namanya reading, lalu ada understanding ya. Lalu bentuk pertanggungjawaban pemahaman itu adalah explaining ya. Lalu sampai yang keempat adalah interpreting atau menafsirkan ya. Nah, ini kalau sendirian ya, saya kira kok nggak mampu ya. Sehingga kalau kemudian kita pilih nanti melalui KPT begitu ya, pengurus-pengurus wilayah begitu, kalau korasan yang pertama gitu kan tentang topik ini jadi tanggung jawabnya DKI misalnya, lalu menjadi tanggung jawab Jawa Barat misalnya begitu, saya kira menjadi sebuah data yang sangat dahsyat saya kira untuk kemudian bisa mengelaborasi lebih baik, lebih dalam gitu, sekaligus lebih komprehensif terkait dengan panutan kita bersama, yakni Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Saya kira demikian tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.